Pemirsa, inilah visual terkini di mana hari ini mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan kembali ke Korea Selatan untuk pulang ke Korea Selatan setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ini merupakan visual terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, Sintayong baru saja keluar, pemirsa. Terima kasih banyak kepada PSSI dan Bapak Erick Thohir. Sangat-sangat berterima kasih selama ada di PSSI. Thank you, video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita. Semoga selalu teman-teman semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, fisik maupun mental. Dan jumpa lagi dengan saya Rudi Jayo, masih selalu di acara Kata Rudi Jayo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan beberapa hari yang lalu sempat ada komentar bahwa udahlah kita tidak usah banyak bahas tentang STY atau Sintayong. Jadi kita move on gitu ya ke timnas yang baru dengan tim kepelatihan yang baru. Tapi bagaimanapun juga kalau mau jujur, Sintayong atau STY itu sudah seseksi tim nasional Indonesia. Jadi masih selalu akan menarik untuk dibahas dan itu tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa diingkari bahwa ya STY itu punya magnitud yang besar sehingga ya akan selalu ada banyak yang membahas, dan kalaupun ada yang menyatakan atau bilang bahwa udah berhenti aja tidak usah membahas itu, ya mungkin barangkali saja itu dari teman-teman yang tidak pro atau tidak sepihak dengan STY. Tapi kalau saya secara pribadi atau dalam channel ini, kita tidak sedang memihak pada Bumana atau siapa, karena kita selalu menempatkan pada posisi yang objektif berdasarkan pada fakta, informasi, data, dan kalau memang sesuatu itu bagus, ya kita nilai itu sebagai sesuatu yang bagus, kita bilang bagus. Kalau itu perlu dikritik, perlu dikasih masukan, ya kita beri masukan atau beri kritikan. Nah, berkenaan dengan itu semalam, yang menjelang dini hari soalnya ya, saya baru nonton mungkin sejam atau 2 jam setelah kepergiannya Sintayong kembali ke Korea Selatan ya. Kemarin saya menyaksikan betapa penuh betapa ramainya di bandara ya, mengantar kepergian atau melepas kepergian dari Sintayong itu. Dan dari apa yang mereka teriakkan, yel-yel gitu ya, menyebut nama Sintayong, itu terasa banget, itu feel-nya memang ya beneran feel rasa suka ya, rasa cinta ya. Jadi memang bener-bener itu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau movement atau sengaja untuk bikin gerakan anti PSSI lah. Kayaknya enggak, ini memang murni kalau dari teriakannya, dari yel-yelnya itu ya memang kecintaan mereka terhadap Sintayong. Artinya ini sudah membekas lama gitu loh. Kalau mau objektif bisa jadi nanti di 5 tahun yang akan datang bisa jadi Patrick Kluivert akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi tidak perlu harus pihaknya atau kubunya Sintayong atau kubunya Patrick Kluivert. Jika kemudian yang anti atau tidak menyukai Sintayong ini berbasiskan pada karena dia tidak memberikan banyak gelar padahal fasilitas diberikan banyak sekali, pemain diaspora dia juga disuplai. Ya karena memang di fasenya Sintayong itu fase yang sangat transisional ya. Artinya mulai dari pertama dia datang itu kondisi tim itu dengan skill yang sangat minus ya, kalau mau dibilang sangat minus, sehingga kemudian proses menjadi minus sampai dengan level yang sekarang ini itu ya orientasinya kepada mencoba menemukan pola ya, menemukan ritme, menemukan patternnya dalam tim ini.
Maka dari itulah kenapa ketika kita berbicara tentang kepelatihan Sintayong itu identik dengan ngomongin soal proses, karena kita sedang membangun. Itu di fase survive bahkan ya. Belum fase bisa coba-coba ini, itu dalam artian modenya itu selalu, modenya Sintayong itu kan misinya bagaimana dengan kualitas atau level tim yang sekarang, padahal bahkan ketika dia masuk itu kan ranking FIFA-nya di 170-an, artinya dengan ranking FIFA sekian dan kemudian menghadapi berbagai negara yang ranking FIFA-nya jauh lebih tinggi, misinya ya bagaimana caranya minimal tidak kalah. Kalau menang itu ya alhamdulillah ya bonus gitu ya. Artinya sebegitunya posisi tim nasional kita pada waktu itu, sehingga kalau mau ngomong Sintayong dalam hal ini ya selalu identik dengan proses survive atau awal membangun tim nasional Indonesia kita. Sehingga kalau kemudian dengan masuknya Patrick Kluivert, orang-orang yang sangat menyukai atau mencintai Sintayong itu pastinya, oh ini berarti sudah di fase tidak lagi proses. Artinya bahkan pola permainan saja kan yang dituntut oleh orang-orang yang tidak suka dengan model permainan Sintayong itu kan pola menyerang ya. Sehingga di eranya Patrick Kluivert inilah tuntutannya ya harus tuntutan pola menyerang dan mencetak sebanyak-banyaknya gol. Karena apa? Karena fasenya sudah berbeda. Nah, Sintayong dulu kan dengan datangnya banyak diaspora ini fasenya kan masih fase dia terbawa oleh fase di mana dia mulai membangun sejak dari minus ya. Sehingga pola-pola permainannya pun pola permainan bertahan, karena ya pola itulah yang mengakar gitu ya. Dengan posisi tim nasional itu di urutan 170-an FIFA, ya pola itulah yang digunakan ketika menghadapi negara-negara dengan ranking yang jauh lebih tinggi. Dan pola itu tertinggal, mengakar. Ya. Meskipun para diaspora sudah mulai berdatangan dari Belanda yang notabene di sana itu pola permainannya itu menyerang. Nah, itulah yang kemudian netizen yang dari pihak luar ya, yang tidak berada di dalamnya timnas itu sendiri, yang tidak menyaksikan step by step, digit per digit perkembangannya, iya itu ya langsung bilang, loh, pemainnya loh pemain diaspora, harusnya sudah berganti ke menyerang. Nah, dengan kultur yang sudah terbangun step by step ini, mungkin buat Sintayong switchingnya itu agak tidak segampang itu mengubah polanya gitu ya. Apalagi Sintayong selalu memberikan porsi buat pemain lokal kita, sehingga fase transisinya mungkin barangkali di benaknya Sintayong tidak bisa secepat itu. Nah, karena publik atau netizen ini menghendaki yang cepat, apalagi yang tidak suka dengan permainan Sintayong, bahkan juga mungkin termasuk juga PSSI sudah mulai menarget dengan target yang sudah mulai melompat tinggi, karena mungkin PSSI berpikir dengan adanya banyak diaspora harusnya sudah menang, harusnya sudah banyak gol, harusnya permainannya sudah menyerang. Maka dari itu Sintayong kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert. Nah, maka dari situ sangat wajar kalau publik yang mencintai Sintayong ini tuntutannya kemudian adalah ketika ganti Patrick Kluivert, Sintayong dipecat, ya harusnya kita tidak lagi proses, tapi kita orientasinya sudah harus hasil. Nah, makanya ya tidak bisa dilepaskan dari suka tidak suka, dikotomi antara pro dan kontra, mendukung dan tidak mendukung ya, antara apakah Sintayong atau Patrick Kluivert. Dan itu wajar. Dan nanti seiring waktu dan ketika Patrick Kluivert bisa membuktikan performanya, karena ini mungkin orientasinya sudah harusnya hasil, maka harusnya paling tidak ada beberapa kemenangan lah, meskipun tidak totally bisa bertarung mengalahkan semua tim di grup C, tapi harusnya ada beberapa kemenangan di situ. Dengan begitu mungkin orang sudah mulai sedikit demi sedikit beralih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Gitu aja sih menurut saya, itu yang paling rasional analisisnya. Jadi makanya saya tetap akan bikin video ini, dan mungkin di beberapa video yang akan datang mungkin kalau ada yang menarik tentang Sintayong juga pasti akan saya bikin, karena memang ya seseksi itu gitu loh. Nanti suatu saat mungkin barangkali Patrick Kluivert atau mungkin sespesifik Alex Pastor atau
Dani Lansat, Vandenberg mungkin barangkali saja juga punya magnitude atau seseksi itu suatu saat ya. Nah dari sini ini anggaplah sebuah video ucapan selamat jalan ya. Kalau dibilang video terakhir enggak lah ya kayaknya ya. Tapi ucapan selamat jalan karena dari apa yang saya lihat kemarin, suasana harunya ucapan terakhir Sintayong yang langsung ke publik atau ke media itu ya kita patut bersyukurlah. Bahkan untuk orang yang tidak pro atau tidak menyukai Sintayong, kita harus bersyukur dengan keberadaan orang-orang yang menyukai Sintayong itu, karena ya ucapan terima kasih diwakili oleh mereka dengan mengantar bahkan sampai pada kepergian terakhirnya di bandara gitu. Artinya dengan keterwakilan adanya mereka yang sampai beryel-yel, sampai mungkin beberapa ada yang menangis, artinya kita itu diwakili oleh mereka atau mereka menjadi representasi kita sebagai bangsa yang tahu berterima kasih. Sebenarnya kalau mau ambil positifnya ya di sana sebenarnya. Bukan berarti mereka alay, bukan berarti mereka tidak sekubu atau kontra atau berlawanan dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai Sintayong, bukan begitu juga. Artinya ya kita bersyukur atau berterima kasih kepada mereka karena dengan adanya mereka yang mengantarkan, yel-yel, memberikan support sampai di titik terakhir itu, ya menunjukkan bahwa kita semua terwakili, termasuk yang tidak suka kepada Sintayong, terwakili sebagai bangsa yang tahu berterima kasih. Itu aja sih menurut saya. Sehingga kita ucapkan sekali lagi selamat jalan buat Sintayong. Semoga nanti karirnya ke depan selalu menemukan tempat-tempat terbaik lah buat dia untuk semakin maju, dan kedepannya Indonesia selalu welcome ya. Nah, saya memang tidak berhak untuk mewakili atau representasi dari Indonesia, tapi saya secara pribadi dan saya mungkin akan meyakini bahwa masyarakat Indonesia akan welcome kepada Sintayong secara personal ya untuk datang ke Indonesia, meskipun tidak untuk urusan sepak bola. Mungkin bisa jadi suatu saat berkahnya dari Sintayong pernah berada di Indonesia, dia jadi mungkin salah satu selebritas yang bisa memanfaatkan efek ekor jas itu ibaratnya. Jadi bisa berkarir di Indonesia tidak sebagai pelatih tapi mungkin sebagai hal yang lain. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang kayaknya Bung Toel ya yang bilang bahwa lebih cocok berdagang saja, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Itu halal kok gitu ya. Itu mata pencarian yang bagus juga kok. Kalaupun suatu saat Sintayong di Indonesia jadi artis atau berdagang, jadi brand ambassador, itu kan pekerjaan yang halal juga. Meskipun sebenarnya Bung Toel itu bertujuan untuk mengolok-olok, saya pikir ya nggak etis juga, kayaknya nggak elegan atau nggak berjiwa besar. Sampai pada batas terakhir Sintayong sudah diberhentikan pun Bung Toel masih melakukan itu, masih mengatakan itu kayaknya nggak dewasa banget sih menurut saya. Kalau Bung Toel sempat mengatakan bahwa masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia itu tidak dewasa karena mengolok-olok dia, menghujat dia gitu. Saya pikir sama aja, dia juga seperti itu kalau dia mengatakan bahwa netizen Indonesia tidak matang, tidak dewasa, ya dia juga melakukan hal yang sama kok. Saya pikir itu aja untuk hari ini. Kita ucapkan sekali lagi selamat jalan. Semoga nanti kita berjumpa lagi ya, bertemu lagi dengan Anda, Sintayong. Saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jasa-jasa Anda membawa timnas sampai pada selevel ini. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.